Di atas kertas, Indonesia adalah negara demokrasi yang menjamin kebebasan bersuara dan berpendapat. Sebagaimana tertulis pada pasal 28E UUD NRI 1945. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Tapi hari ini, banyak yang merasa lebih aman diam daripada bicara dan kena pangkal. Konstitusi menjamin kebebasan berbicara. Tapi, apakah praktiknya sejalan? Kebebasan berekspresi seharusnya menjadi hak, bukan resiko. Tapi nyatanya, jurnalis, aktivis, sampai netizen biasa pun bisa dilaporkan, diintimidasi, bahkan didiskriminalisasi hanya karena mereka aktif. Salah satu contoh nyata adalah kasus Hendy Mangkali, jurnalis dari Sulawesi Tengah yang didiskriminalisasi hanya karena membagikan tautan berita melalui media sosial. Ia dijerat menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE, meskipun yang ia lakukan merupakan bagian dari kerja jurnalistik. Aliansi Organisasi Pers menyatakan bahwa kasus ini adalah bentuk nyata pembukaman terhadap kebebasan pers di daerah. Teror terhadap media pun juga terjadi dalam bentuk yang lebih ekstrim. Seorang jurnalis Tempo menerima paket berisi kepala babi dan tikus tanpa kepala setelah menerbitkan laporan investigatif. Selain itu, ia dan keluarganya juga mengalami doxing dan peretasan yang mengindikasikan adanya intimidasi sistematis terhadap jurnalis yang kritis. Yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Kondisi di dunia maya pun tak lebih baik. Banyak netizen dipidana karena unggahan yang dianggap menghina pejabat atau institusi. Intinya gue disuruh berhenti mengkritik Lampung. Intinya ya, pada intinya gitu. Pada bulan April 2023, Bima Yudo Saputro, mahasiswa asal Lampung yang sedang menempuh studi di Australia, mengunggah video di TikTok mengkritik kondisi jalan rusak di Lampung. Kritiknya viral, namun berujung pada pelaporan ke polisi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Bahkan, kantor ibunya di Lampung didatangi aparat, dan Bima mengaku diminta menyerahkan ijazahnya. Tak hanya itu, ayahnya juga menerima telepon dari Gubernur Lampung yang memarahi mereka. Apa sih yang kamu rasain tentang kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini? Untuk kebebasan berpendapat di Indonesia nih secara umum tuh sudah diatur di dalam undang-undang ya. Tapi terkadang media sosial itu muncul tekanan-tekanan baru. Kita untuk berpendapat tuh ada, tapi memang masih khawatir lah. Apakah kamu merasa aman nih menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau institusi publik di media sosial? Sejujurnya saya agak was-was ya, soalnya hanya takut atau apa. Tapi mengkritik instansi pemerintahan atau instansi negara itu ada beberapa hal yang disalahpahami ataupun bisa dilaporkan nih oleh mereka. Kalau ngelihat kasus-kasus kayak jurnalis yang diteror atau mahasiswa yang dikritik karena bersuara, kamu mikirnya apa? Wajarkah atau berbahaya buat masa depan demokrasi? Kalau menurut saya Kak, itu nggak wajar sih Kak. Apalagi kan negara kita kan demokrasi nih. Kalau misalnya kebebasan demokrasinya sudah terancam ya, kayak apa nanti kita mau menyebarkan pendapat gitu kan. Kalau semacam teror-teror itu sudah pasti ya kemunduran demokrasi sih. Apakah kamu itu merasa bahwa hukum lebih sering digunakan untuk membungkam suara kritis daripada melindungi hak berekspresi? Sebenarnya kalau untuk hukum sendiri kan itu kan menyuarakan suatu pendapat ya. Kita kan kalau menyuarakan suatu pendapat itu kan sehingga ya negara itu biar lebih maju. Jadi kalau menurut aku itu membungkam atau enggak ya menurut aku tidak. Oke, dari sisi kamu nih sebagai mahasiswa, seharusnya peran anak muda di ruang publik itu kayak gimana sih? Cuma belajar kah atau juga harus berani kritik? Kalau menurut saya sih lebih dari sekedar belajar sih Kak. Karena mahasiswa ini memiliki peran yang lebih penting atau lebih dari masyarakat yang lainnya. Kayak kita nih juga harus bisa memberikan kritik yang bertanggung jawab pada masyarakat. Jadi kalau kamu itu lebih milih diam supaya aman atau tetap bersuara meski ada risiko, dan kenapa alasannya? Kalau menurut aku sendiri sih kita lebih bersuara aja. Karena kan lagi-lagi di negara Indonesia ini kan untuk masyarakat ke masyarakat ya. Kalau kita diam terus ya ada perubahan yang dihasilkan sama negara ini ya begitu kita bakal jadi negara yang begitu maju lah. Kalau kebebasan berbicara bisa bikin kita masuk penjara, lalu apa arti demokrasi?
Hari ini, suara kritis bukan hanya tidak didengar, tapi dibungkam, dikriminalisasi, bahkan diteror. Tapi diam juga bukan jawaban. Solusinya bukan sekedar berharap. Kita perlu menuntut UU ITE direvisi total, bukan tambal sulam. RUU penyiaran harus menjamin kebebasan jurnalisme, bukan mengaturnya secara sepihak. Negara harus melindungi, bukan menakuti rakyatnya. Dan hukum seharusnya bukan alat untuk membungkam, tapi untuk menjaga hak setiap orang buat bersuara. Kita juga perlu jadi bagian dari perubahan. Kampus harus jadi ruang aman untuk berpikir kritis. Mahasiswa bukan hanya pelajar teori, tapi pengawal demokrasi. Literasi digital dan hukum ekspresi harus jadi pengetahuan dasar, biar nggak mudah dibungkam atau diintimidasi cuma karena beda pendapat. Dan yang paling penting, kita harus bangun solidaritas. Jangan biarkan mereka yang bersuara berdiri sendirian. Suara satu orang bisa dibungkam, tapi kalau kita bersuara bersama, mereka harus mendengarkan. Jadi pertanyaan hari ini bukan cuman masihkah kita punya ruang untuk bersuara, tapi beranikah kita menjaga ruang itu tetap terbuka meski harus berdiri melawan ketakutan?